Oke, Ya. ini kalau menurut Kuncoro Ningrat pada tahun 1963 ya Pak, orang Jawa itu terbagi jadi 4 tingkat sosial. Ada yang statusnya ndoro atau bangsawan, terus kemudian priayi itu birokrat yang sekarang ini, wong dagang atau saudagar atau pedagang, dan kemudian ada wong cilik atau orang kecil atau rakyat kecil, Pak. Ya, kalau menurut apakah ini catur warnanya orang Jawa? Iya. Ini kalau menurut saya Kuncoro Ningrat ini mengambil mirip-mirip dari catur warna yang ada di Bali. Ya, sehingga di sini pun istilahnya ndoro ini kan akhirnya beralih pada bangsawan, dan yang disebut ndoro itu kan banyak orang yang tidak hanya di keraton ya, tetapi di masyarakat umum yang dia itu memang kaya raya, dia memang menjadi ndoro atau menjadi bendoro. Dia seringkali mempekerjakan para buruh. Rahayu. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda. Dan tentunya kali ini seperti biasanya setiap 2 minggu sekali kita membahas tentang apa itu Jawa dalam acara Sinau Jawa secara live. Dan tentunya pemirsa Dharma TV kita akan belajar bersama di sini. Dan tentunya akan menambah ilmu dan wawasan kita untuk lebih memahami apa itu Jawa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik sekali, yaitu stratifikasi sosial dalam masyarakat Jawa. Apakah itu abangan, apakah itu santri, dan apakah itu priayi? Itu seringkali kita dengar, tetapi kita nggak tahu maksudnya apa nih. Nah, yuk kita bahas dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau memang ahlinya dalam hal ini. Beliau adalah Ki Sutrimo. Halo, apa kabar? Rahayu. Rahayu. Sehat nih. Sehat. Nggak keliling-keliling Indonesia ini, Ki Sutrimo? Oh, kalau tadi pagi kita barusan dari Pantai Selatan ini, dari Balikambang. Terus nanti tanggal 13, 14, 15 itu kita ke Sragen dan Solotigo. Dalam rangka? Ada anggota kita yang di Solotigo, yang di Sragen itu ada anggota kita yang punya gawe mantu. Terus sekaligus ada anggota kita di Solotigo itu kan kemarin meninggal dunia. Terus beliaunya berpesan kepada istrinya, katanya saya dengan Pak Sutrimo itu tunggal bayu. Dan berpesan supaya saya ke sana untuk turut melakukan ritual penyempurnaan sukma. Oh gitu, berarti belum dimakamkan ini ya? Sudah dimakamkan, karena secara KTP dan di masyarakat sekitarnya kan dimakamkan secara Muslim. Tapi keyakinannya kan ya saat ini kan itu tadi, keyakinan sama administrasi kan banyak yang beda itu. Nah, kemarin minta kita membantulah, kita melakukan doa atau ritual penyempurnaan sukma. Oke, lebih seret dengan cara-cara Jawa ya, karena kita memang lahirnya di Jawa, Pak. Nggak bisa menghilangkan ya sebenarnya itu ya. Baik, pemirsa Dharma TV, kita diskusi tentang stratifikasi sosial dalam masyarakat Jawa. Ini rupanya ada apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial nih? Ya, kalau saya lihat ini yang dikonsep oleh Mas Dadang, produser acara ini kan ketika kita bicara tentang strata sosial ya. Sebenarnya kalau kita bicara strata sosial di Jawa ini tidak begitu vulgar bicara strata sosial. Berbeda dengan daerah-daerah lain seperti India, itu strata sosial begitu nampak sekali. Oh, kayak kasta gitu ya kalau di India ya? Kasta gitu, itu sangat nampak ya. Tapi kalau di Jawa ini strata sosial itu tidak begitu nampak, sehingga kadangkala hanya semacam suatu gambaran wacana. Karena kalau saya lihat culture Jawa ini peradabannya sudah cukup dewasa.
Sehingga orang menghormati orang bukan karena kastanya, tapi orang menghormati orang lebih cenderung universal. Sehingga orang Jawa mengatakan ngewong ke wong. Jadi kita memanusiakan manusia. Jadi tidak bicara strata, tidak bicara agama, ya. Bahkan akhir-akhir ini setelah kedatangan mohon maaf, ajaran-ajaran Dayoh ini malah menampak sekali menjadikan semacam pengkotak-kotaan masyarakat. Ini yang saya sangat prihatin, karena banyak orang yang merasa dirinya tokoh agama atau tokoh ajaran Dayoh tadi, ini kalau nggak dihormati marah-marah gitu loh. Atau bahkan kadang-kadang karena dia sudah pergi ke luar negeri, kalau nggak dipanggil gelarnya, dia marah-marah gitu. Kadang-kadang nggak dipanggil sama-sama kata bapak, tapi pakai bahasa Timur Tengah, nggak dipanggil itu dia marah-marah gitu loh. Ini kan pengkotak-kotaan dalam masyarakat ini yang kita sangat prihatin. Padahal filosofi Jawa jelas, wong ke wong, memanusiakan manusia. Tidak perlu kita bicara berapa kaya Anda, berapa cerdas Anda, berapa gelar bangsawan Anda, berapa gelar keilmuan Anda, tapi kalau perilaku Anda itu mohon maaf cabul, ya tetap nggak dihormati gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya strata dalam atau kasta gitu ya, atau tingkatan sosial di dalam masyarakat Jawa tidak serta-merta terlihat jelas seperti itu ya. Tidak vulgar ya. Tidak vulgar. Kalaupun ada kata-kata filsafat, contoh seperti ini, kata-kata filsafat bicara gini, eseme priyayi bengoke kawula. Ya. Jadi priyayi ini merupakan indikator SDM. Jadi bukan dalam artian kekuasaan atau jabatan, bukan itu. Perilaku ya. Perilaku. Jadi kalau umpamanya orang itu ketika dia marah, dia teriak-teriak, ya, bengoke kawula. Jadi eseme priyayi bengoke kawula. Ketika seseorang itu ketika dia tidak suka, dia marah-marah, teriak-teriak, dia misuh-misuh, dia membuli, dia menggunakan kata-kata kasar, ya ini kawula. Dia SDM-nya rendah gitu loh. Tetapi kalau sudah SDM-nya semakin tinggi, semakin dewasa dalam dia berpikir, itu tadi eseme priyayi bengoke kawula. Seorang priyayi itu seneng atau tidak seneng itu cukup tersenyum. Ya. Suka atau tidak suka dia tetap tersenyum, ya, mesem. Tidak perlu teriak gitu loh untuk mengungkapkan isi hatinya. Tapi kalau seseorang itu untuk mengungkapkan isi hatinya itu dengan kata-kata yang vulgar, dengan marah-marah, oh memang ya derajatnya dia masih kawula gitu loh. Oh, berarti lebih pada ke emosional ya dia. Pada priyayi, bukan pada soal jabatan atau kekuasaan, tetapi pada perilaku gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kenapa kok ada priyayi, ada kawula ya? Penyebab strata latar belakang adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat Jawa itu berarti apa, Pak? Ya, sebenarnya strata itu kan tadi saya katakan tidak vulgar ya, tetapi ada ilmuwan Belanda ya. Ini kan mencoba melakukan klarifikasi, melakukan stratifikasi maksud saya. Dia menggunakan istilah abangan, santri, terus priyayi. Ini pun sebenarnya pada perilaku sebenarnya, bukan pada suatu tingkatan ini lebih pada SDM. Jadi contoh gini, abangan. Abangan ini untuk menggambarkan orang-orang yang awam. Abangan itu orang-orang yang awam. Sementara santri ini sebenarnya bukan dalam kategori, mohon maaf saat ini kan kata santri seolah-olah diklaim milik agama tertentu gitu ya. Padahal santri ini bahasa Jawa asli dari kata cantrik. Cantrik itu adalah orang-orang yang mau belajar. Pada dulu lembaga-lembaga pendidikan di Jawa ini kan memang tempatnya adalah padepokan, pondok ya. Itu sebelum ada Belanda apa gimana Pak? Bahkan sebelum agama Islam masuk itu sudah ada. Jadi lembaga-lembaga pendidikan di Jawa ini kan dulu ada ada mandala, ada padepokan, ada pesantren itu. Itu pun dari bahasa kita toh. Sehingga istilah pondok pesantren adanya kan cuma di Jawa. Iya, nggak ada ya di luar Jawa ya. Jangankan luar negeri, Kalimantan aja nggak ada istilah itu. Karena itu memang bahasa Jawa. Pesantren itu tempatnya santri, nyantri gitu ya. Gitu loh. Jadi orang-orang yang belajar. Jadi kalau abangan tadi adalah orang-orang awam yang istilahnya belum cerdas, belum pinter. Nah, terus santri dari kata cantri ini adalah orang-orang yang terpelajar, yang mau belajar. Priyayi itu tadi orang-orang yang sudah dewasa dalam berpikir.
Walaupun tidak dari pondok padepokan. Tidak harus. Ya, waktu itu kan memang pendidikan kan tidak formal seperti sekarang misalnya. Ya. Sehingga bisa jadi kalau dalam perilaku sehari-hari dia diakui oleh pemerintah oleh masyarakat ya, kok meriayani gitu ya. Oh, itu suatu julukan aja gitu ya. Ya, karena indikator moral, indikator perilaku kan misalnya. Ya. Orangnya kok meriayani, berbudi pekerti halus ya. Anteng. Nah, ini kan priayi. Sehingga siapapun bisa menjadi priayi walaupun dia hanya sekedar tukang parkir. Betul. Ya, karena perilakunya. Tapi walaupun mohon maaf seorang pejabat, seorang wali kota sekalipun, seorang bupati sekalipun, seorang camat sekalipun kalau dia marah masih teriak-teriak ya belum bisa dikatakan priayi. Karena dia masih itu tadi masih karakteristiknya masih seperti kawulo gitu loh. Oke. Gimana pemirsa Dharma TV, apakah Anda dari golongan abangan? Ya. Kemudian santri atau yang sudah nyantri, orang yang terdidik. Terdidiknya dalam artian ada pendidikan formalnya gitu. Ya, dulu memang tidak ada pendidikan formal di Jawa, istilahnya mereka melakukan misalnya ke pondok, ke mandala. Kalau di keraton-keraton Pak, ada pendidikan. Ada pendidikan ada ya? pendidikannya. Jadi seperti putra-putri di keraton itu ada pendidikannya, sehingga akhirnya lembaga-lembaga pendidikan keraton kan sampai sekarang masih ada. Terus akhirnya menjadi lembaga formal karena dengan beriringnya waktu setelah pemerintah RI menjadi sebuah pemerintahan yang sah dan keraton menyatakan diri bagian dari RI, akhirnya kan menjadi semacam lembaga yayasan sekarang, yayasan pendidikan keraton itu ada sampai sekarang. Berarti stratifikasinya itu tidak berdasarkan agama ya? Bukan agama ya? Bukan. Karena mulai zaman dahulu kan memang agama ini kan cenderung pada orang Jawa mengatakan agama itu kan ageman. Ageman itu ya ibaratnya kan ini. Jadi ageman itu kan pada perilaku gitu loh. Sehingga orang yang nampak ya, sesuatu yang nampak gitu dari perilakunya. Dari perilakunya tadi. Karena bahkan di NKRI sendiri itu agama dicantumkan di kolom di data kependudukan itu pun juga baru era Orde Baru. Oke, Pak, perilaku kalau agamanya orang Jawa itu berdasarkan perilaku ya. Sebenarnya perilaku yang bagaimana sih yang standarnya orang Jawa? Tadi kan ada abangan, kemudian ada santri, kemudian ada priayi. Harusnya orang sampai kepada tingkatan priayi. Berarti semuanya harusnya bisa dong ke situ. Semuanya bisa. Bukan berdasarkan bahwa aku lahir sebagai keluarga yang bangsawan misalnya. Tidak harus juga. Bangsawan ada yang gayanya seperti kawula juga nggak? Banyak. Banyak juga ya. Oke. Gimana jadi Pak? Memang kalau kita bicara tentang makna dari kata bangsawan sendiri, ini sebenarnya kan bangsawan dari kata kan bangsa dan wan ya. Jadi orang yang memahami bangsanya. Orang yang memahami bangsanya. Oh, memahami bangsanya, bukan bangsane Tangyawan ya. Arek-arek gitu jarene. Kalau untuk guyonan ya itu bangsane Tangyawan gitu loh. Jadi bangsa orang yang memahami bangsanya, ini bangsawan. Oke. Keliru kabeh. Karena orang Jawa sendiri memiliki pedoman yen sira kepengin yen sira mikirke wong akeh, ya sira bakal dipikirke wong akeh. Kalau kita selalu memikirkan orang lain, ya kita pun akan dipikirkan oleh orang kalau kita memikirkan orang banyak pun akan memikirkan kita. Ya tetap ada mengacu kepada hukum tabur tuai gitu ya. Hukum alamnya gitu, fix gitu ya, nyata. Oke, jadi sebenarnya kalau para pejabat itu memikirkan masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya, sebenarnya masyarakat juga akan memikirkan dia ya. Iya, pasti itu. Coba Anda bangsawan semua nggak ini? Para pejabat-pejabat kita ini harusnya sudah sampai pada tataran bangsawan yang sesungguhnya ya. Jadi kalau para pejabat publik ya, terutama kalau ingin menjadi bangsawan, dia kan punya peluang sebenarnya. Betul. Kalau dia banyak memikirkan orang banyak, orang banyak pun akan memikirkan dia. Wah, itu luar biasa itu. Cerdas harusnya seperti itu ya. Yen siro mikir ke wong akeh, ya bakal wong akeh mikir ke siro gitu loh. Tapi kenyataannya saat ini kan berapa persen pejabat publik yang mau memikirkan orang banyak? Seringkali kan hitung-hitungan, saya jadi wali kota, saya jadi bupati, saya jadi gubernur itu habis sekian miliar ya. Saya harus untung dong.
Nah, ini yang jadi seperti itu kebanyakan ya. Ya, jadi sebenarnya bangsawan pada zaman dulu harusnya memang seperti itu ya, cara berpikirnya. Sehingga orang Jawa juga memiliki filosofi lain, yaitu orang ono jamai tali tali golek sodo, ning sodo golek tali. Oh iya. Jadi bagaimana tali ini tidak mungkin tali ini mencari sodo, tapi sodo lah yang mencari tali. Sehingga ketika orang mau membuat sapu korek ya, orang tidak mungkin akan cari tali dulu. Pasti dia akan mencari lidi-lidi dulu terkumpul baru cari tali. Ini filosofi lain dikatakan apa? Manunggaling kawula Gusti. Jadi yang butuh Gusti itu kawula, yang butuh pemimpin itu kawula. Nah, ketika ada seseorang yang memang berkarakteristik menjadi seorang Gusti, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang bangsawan, tentunya para kawula ini akan mencari dia. Sehingga dalam berbagai cerita itu kan biasanya, sebagai contoh umpamanya bagaimana Raden Wijaya awalnya membuka alas tarik, ya, beserta pengikutnya yang cuma sedikit waktu itu, karena kerajaan Singhasari sudah dikuasai oleh kerajaan Kediri. Ya. Terus atas bujuk rayu dari Arya Wiraraja, Raja Kediri ini memberikan alas tarik untuk dibuka. Nah, ketika Raden Wijaya membuka alas tarik tadi, dia hanya dengan beberapa pengikut, nggak banyak. Tetapi kawula yang mencari ke sana. Dengar dari mana itu, Pak? Nah, para kawula. Kalau pada waktu itu kan yang jelas kan Mbok Bakul Sinambiwara. Jadi tutur tinular dari mulut ke mulut dari para pedagang kan, Mbok Bakul Sinambiwara. Keliling mana gitu ya. Dari zaman dulu tuh ya. Kan bikin cerita itu ya. Oke, jadi media masanya nggak ada tuh, medianya tuh dari para pedagang yang keliling. Jadi di sana loh ada seorang pemimpin yang baik gitu, yang baik, mungkin yang selalu memikirkan orang banyak. Diparani itu ya pasti ya. Sementara saat ini kan konsep dari demokrasi kita kan sudah dirusak oleh kapitalis itu, sehingga akhirnya kan menjadi konsep manunggaling Gusti Kawula. Padahal seharusnya manunggaling Kawula Gusti. Kawula dulu menuju Gusti gitu. Iya, menuju Gusti. Kalau saat ini kan enggak. Ada orang yang merasa dirinya layak jadi Gusti atau kepingin jadi Gusti, dia mencari Kawula. Dengan cara apa? Dengan cara money politik ya, dengan cara sembako, minimal dia menawarkan dirinya di bawah-bawah pohon dengan banner-banner. Ini kan menawarkan dirinya, kilo aku pantas jadi Gusti gitu. Tapi belum tentu dia mampu menunjukkan menunjukkan kepada masyarakat kalau dia memang layak menjadi Gusti, dan kawula lah yang akan mencari gitu. Nah, seharusnya gimana, Pak? Bagusnya mereka datang ke tempat-tempat atau gimana? Atau memang seorang pemimpin itu ya, satu memang DNA-nya dia seorang pemimpin, kedua memang dia tercipta karena dari awalnya dia memang bekerja untuk masyarakat. Ya, ini ada fenomena nyata dan baru saja di daerah Jambuer. Jambuer itu mana? Di daerah Jambuer, Kecamatan Kromengan. Dampit sana, Pak? Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi, masa Dampit ya? Ya. Gunung Kawi ya? Ini saya hanya penonton saja. Kalau saya salah menilai ya saya mohon maaf. Jadi dulu di Jambuer ini ada sesepuh yang sangat memikirkan orang banyak. Dia paranormal hebat. Dia sesepuh yang diakui banyak pihak. Namanya itu Mbah Dul Karim. Ya. Bahkan ketika di Kepanjen itu belum mengenal listrik, Mbah Dul Karim itu sebagai seorang paranormal hebat, dia banyak tamu dari Jakarta. Ini desa Jambuer itu sudah mengenal listrik dengan cara membuat listrik dari kincir air. Ya? Ini saya dapat cerita seperti itu, sehingga masyarakat itu mengakui bagaimana perilaku Mbah Dul Karim ini yang selalu memikirkan orang banyak. Bangsawan itu. Ya, bangsawan. Priai. Nah, setelah itu kalau nggak salah entah itu cucu keponakan atau gimana saya nggak tahu ceritanya, orang ini pergi merantau. Setelah pensiun dia kembali ke Jambuer. Dia nyalon kades. Dia nyalon kades, orang memandangnya ini bukan memandang si calon kades kalau saya cermati cerita banyak masyarakat Jambuer, tapi memandang Mbah Dul Karimnya.
Ini orangnya Mbah Karim, ini putune Mbah Karim dulu memikirkan masyarakat banyak. Oh ini yang ponakannya yang mau jadi cucunya kades. Oh cucunya dan gitu sudah ya? jadi. Oh. Sehingga kades lama itu sebenarnya bagus, kades lama sudah 2 periode. Sudah terbukti bagus. Saya juga akrab sama Pak Tuwuh itu. Namanya Pak Tuwuh yang kades selama 2 periode. Bahkan waktu pencalonan yang kedua itu nggak ada lawannya. Sampai istrinya suruh maju. Karena terbukti Pak Tuwuh itu bagus. Tetapi ketika ada calon yang dari keturunannya Mbah Karim tadi, dia menang mutlak. Orang memandangnya adalah Mbah Karim yang dulu banyak memikirkan orang banyak. Sehingga filosofi Jawa tadi apa? Yen siro mikir ke wong akeh bakar mikir ke siro. Kata siro ini kan bisa ke keturunannya. Keturunannya ya sampean ya. Yang sekarang yang jadi beban adalah kades yang baru yang keturunannya Mbah Karim ini. Dia mampu nggak dia menjaga nama kehormatan Mbah Karim? Kalau nggak mampu kan nanti masyarakat kecewa kan. Tapi kalau dia mampu menjaga kehormatan nama baik Mbah Karim, dia akan semakin anak putune bakalan terangkat ya derajatnya gitu ya Pak ya, istilahnya gitu ya Pak. Bisa jadi nanti dia akan karir politiknya meningkat. Oke, ini maksudnya kalau semisalnya kampanye untuk menjadi anggota DPR itu mencari orang-orang yang memang seperti ini. Jadi orang-orang yang sudah terbukti memikirkan orang banyak gitu loh. Gak rombo sopo tiba-tiba kepele pokoknya bannernya wapi tau ya apa ngono gak. Oke. Itulah bangsawan gitu dan sebenarnya seperti itu gitu loh. Ya. Jadi bagaimana efek akibat dari ketika misalnya kita nih ya atau penjenengan yang berkesempatan untuk menjadi pejabat publik saat ini dan benar-benar memikirkan kesejahteraan masyarakat, itu kesejahteraannya, kemuliaannya akan mengikuti keturunan-keturunannya kelak. Iya, itu pasti karena tabur tuwe dan sementara tanaman itu kan ada tanaman cetek, ada tanaman jeru. Kalau tanaman cetek kita yang menanam, kita yang menuai. Tapi kalau tanaman jeru itu kadangkala kita yang nanam, nanti yang menuai anak cucu kita, atau kita nggak merasa menanam, tahu-tahu kita menuai. Ya apa itu? Nggak merasa tapi. Iya, nggak merasa menanam. Tapi menanam. Yang menanam leluhur kita kan? Oh, leluhur kita ya. Itu namanya tanaman jeru. Seperti halnya gambarannya kita saat ini makan sayur lodeh, sayur kari, itu yang nanam kelapa siapa? Yang nanam nonggone sopo? Itu adalah kalau nangka termasuk tanaman nggak terlalu dalam. Oh gitu ya. Tapi kalau kelapa itu kan itu lama, jadi ini tanamannya Mbah Buyut kita gitu loh. Oke, ada istilah seperti itu ya di Jawa ya, keren. Ya, jadi ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang hukum karma atau hukum sebab akibat. DE kok apa istilahnya gini loh, aku nandur rapi kok, woe durung uwo atau belum. Atau kadang-kadang loh orang itu kok sepertinya nggak terlihat menanam gitu. Menanam, tapi kok tahu-tahu dapat dia menuai. Nah, barangkali leluhurnya yang menanam. Seperti Pak putune Pak Dul. Ya, putune Mbah Karim tadi. ini cerita yang saya terima luar biasa itu. Seperti cucunya Mbah Karim ini tadi ya. Ini tadi berarti memang di Jawa ini juga ngugemi satu hukum pastinya itu yaitu tabur tua itu orang Jawa ngugemi itu ya Pak. Ngunduh pakarti. Ngunduh pakarti atau karma pala. Oh, karma pala namanya ya. Jadi kalau bahasa Jawa kuno itu kan karma pala. Jadi pala itu buah. Dan mohon maaf, pahala itu dari bahasa Jawa kuno loh, bukan dari bahasa Arab loh. Dari kata karma pala. Pala itu tulisannya PHALA. Oh, pala gitu. Dari pahala jadi artinya buah. Buah. Karma itu perilaku. Buah dari perilaku kita. Perbuatan. Dalam bahasa lain apa dikatakan ngunduh waing pakarti. Ngunduh waing. Sehingga orang berbuat baik ya akan dapat pala. Orang berbuat jahat pun juga akan dapat pala. Akan mendapat buahnya dari perilakunya. Dan ini yang menjadikan kita, kalau kita bicara strata, ini akan menjadikan kita seorang priayi. Kita benar-benar tunduk pada hukum itu ya. Iya. Dan itu kan istilahnya kita kan nggak bisa mengelak dari hukum itu gitu loh. Sehingga kalau kita bicara strata, memang di Jawa, di masyarakat Jawa itu tidak begitu vulgar banget gitu loh. Taruhlah umpamanya di Bali sebagai contoh ya, di Bali ini kan ada catur warna.
Catur warna ini ada beberapa orang yang lebih moderat mengatakan catur warna ini bukan kasta. Bukan kasta seperti di India, Hindu-India ya? Ya, catur warna ini adalah merupakan stratifikasi tentang pekerjaan. Ya. Jenis mereka berada di bidang apa? Ya. Bidang pekerjaan ya. Ya. Ada Brahmana, ini para orang-orang yang belajar spiritual. Ya. Terus ada Kesatria. Kesatria. Ini adalah para pejabat ya. Kalau sekarang itu ya. Terus setelah itu ada Waisya. Waisya itu adalah para pedagang, petani. Terus Sudra atau buruh. Nah, saat ini dalam perkembangannya ini banyak juga para spiritualis yang muncul dari catur warna yang dulu orang tuanya kesatria. Atau orang tuanya dulu adalah Waisya. Tapi menjadi seorang spiritualis gitu loh. Gak apa-apa itu ya? Dan ternyata di Bali tidak ada masalah kok. Nah, kalau di India nggak boleh apa? Di India nggak boleh gitu loh. Nggak boleh itu. Ya, saya kemarin pernah kenalan dengan beberapa spiritualis Bali itu tidak dari kasta Brahmana. Sehingga orang-orang Bali yang moderat mengatakan catur warna ini bukan kasta seperti di India. Dan ternyata memang iya kalau kita lihat ke masyarakat Bali gitu loh. Tetapi ada juga kelompok-kelompok tertentu orang Bali yang merasa, oh kasta saya ini, anak saya tidak boleh menikah dengan kasta di bawah kasta saya. Ini ya ada, ini kan tapi ini kan perilaku biasanya khusus saja ya, khusus dia gitu. Ya. Dan kalau kita lihat catur warna ini juga merupakan budaya Jawa. Karena awalnya dari semua ajaran-ajaran Gama Tirta atau ajaran Bali ini kan memang dari Jawa waktu itu, mulai zamannya Kahuripan dari yang dibawa oleh Empu Kuturan. Oke, ini kalau menurut Kuncoro Ningrat pada tahun 1963 ya Pak, orang Jawa itu terbagi jadi 4 tingkat sosial. Ada yang statusnya Ndoro atau bangsawan, terus kemudian priayi itu birokrat yang sekarang ini, wong dagang atau saudagar atau pedagang, dan kemudian ada wong cilik atau orang kecil atau rakyat kecil, Pak. Ya, kalau menurut apakah ini catur warnanya orang Jawa? Iya, ini kalau menurut saya Kuncoro Ningrat ini mengambil mirip-mirip dari catur warna yang ada di Bali. Ya, sehingga di sini pun istilahnya Ndoro ini kan akhirnya beralih pada bangsawan, dan yang disebut Ndoro itu kan banyak orang yang tidak hanya di keraton ya, tetapi di masyarakat umum yang dia itu memang kaya raya, dia memang menjadi Ndoro atau menjadi Bendoro. Dia seringkali mempekerjakan para buruh. Tetapi di Jawa juga tidak mengenal budak. Sehingga orang-orang yang membantu Sang Ndoro tadi ini disebut batur atau rewang. Iya, rewang. Rewang itu artinya kan temen, ngerewangi, ngancani. Iya. Batur itu ya temen, baturi, konco gitu loh. Bukan budak ya Pak ya? Bukan budak. Karena memang strata sosial di masyarakat Jawa kalau menurut saya peradaban Jawa itu sangat tinggi sekali gitu, sehingga tidak lagi ada konsep merendahkan orang lain. Kalau konsep perbudakan kan berarti merendahkan orang lain. Ya. Entah itu orang yang di dalam artian terpaksa menjadi budak karena kalah perang, ya akhirnya menjadi tawanan, ini kan menjadi budak. Ya. Terus akhirnya diperjualbelikan. Betul. Ini kan tetap merendahkan orang lain, sehingga kalau saya lihat dalam fakta sejarah, pemerintah Inggris dan pemerintah Amerika Serikat ini sedikit menekan negara-negara di Timur Tengah termasuk Arab Saudi itu dengan cara apa? Untuk menghapuskan konsep budak ini. Dan akhirnya waktu itu ada, kalau ini para pemirsa bisa baca di sejarah, ini saya pernah baca, jadi ada beberapa misalnya negara-negara Arab itu kan membutuhkan negara-negara dari Amerika dan Inggris, terutama Britania Raya ya, karena waktu itu Kekhalifan Ottoman kan kalah perang pada Perang Dunia, sehingga Turki dikatakan the segment of Asia, karena awalnya kerajaan besar, kekhalifahan besar, terus ketika Perang Dunia dia lebih memihak pada Jerman dan kalah gitu loh. Otomatis negara-negara di Timur Tengah itu ini kan yang dulu merupakan bawaan Turki menjadi miliknya Inggris. Dan Amerika kan Britania Raya sekutu waktu itu. Nah, akhirnya kan
wilayah-wilayah tadi kan diberikan, ada yang diberikan kepada keluarga Al Saud sehingga menjadi Arab Saudi, ada diberikan kepada keluarga Muhammad akhirnya menjadi Jordania. Nah, ini yang memberi, tentunya negara-negara Arab tadi sangat membutuhkan Amerika dan Inggris, sehingga waktu itu Amerika Serikat dan Inggris itu mau membantu dengan catatan konsep atau budaya budak di sana itu dihapus. Sehingga secara hukum positif ini dihapus, tetapi fakta di lapangan tradisi dan budaya Arab masih tetap seperti itu ya. Tetap seperti itu, hanya hukum positif saja dihilangkan budak. Apakah karena itu sebuah budaya, Pak, dari kondisi alam mereka yang karena perang terus antar suku terus atau gimana ya, sehingga ada tawanan itu loh, Pak? Ya, bisa jadi seperti itu karena memang daerah Timur Tengah sejak dulu sampai sekarang kan selalu berkonflik ya. Karena mereka memakai konsep itu kan hak dan batil, salah benar. Orang yang tidak sama dengan kita kan salah. Dan di sana memakai konsep manusia itu pemimpin dunia. Sehingga jangankan orang 100, saya berdua dengan Bu Satna aja bisa bentrok kalau pakai konsep itu. Loh, saya pemimpin loh, Bu Satna harus ngikut saya loh. Saya juga pemimpin, Pak. Nah, akhirnya kan konflik. Nah, gitu ya maksudnya ya, tapi Pak, kalau konsep Jawa kan enggak. Konsep Jawa tadi nguwong ke wong. Oke. Saya harus memanusiakan Bu Satna. Bu Satna pun juga harus memanusiakan saya. Maka saling menghormati. Tanpa harus menyalahkan walaupun taruhlah kita beda keyakinan atau beda pandangan. Nah, dan ini yang terjadi di Indonesia, terjadi di Jawa, bahkan dalam berbagai filosofi Jawa, ya, ini menjadi lifestyle, gaya hidup, bukan pandangan hidup. Ya, menyatu berarti sudah menyatu, ya, menjadi gaya hidup ya. Sehingga itulah kenapa orang-orang leluhur Jawa, leluhur Nusantara itu tidak pernah membuat kitab suci, karena kitab suci itu serat kering, kaku. Karena ditulis, orang Jawa lebih cenderung menggunakan serat teles atau alam semesta. Itulah sebabnya strata di Jawa ini menjadi samar. Apalagi ada cantrik nih, belajar gitu ya, saling berdiskusi. Itu udah jadi sebuah adab ya, sebuah kebiasaan ya, Pak ya? Iya, seperti kebiasaan gitu loh. Sehingga pada waktu itu kalau orang itu tidak mau belajar, tidak mau nyantrik, ya dia akan jadi abangan terus gitu loh. Kamu mau abang terus apa mau mau jadi hijau? Karena kita memang harus nyantrik, harus belajar. Ya, memang saat ini kata cantrik, kata santri kan diklaim seolah-olah milik salah satu agama, padahal tidak, itu asli budaya Jawa kok. Termasuk saat ini, mohon maaf, para pemirsa itu nyantrik ke kita loh. Oh gitu ya? Iya, belajar ke kita belajar bersama gitu. Iya. Jadi para cantrik gitu. Dan supaya nanti menjadi priayi. Oke, dan harapannya juga akan mengajarkan lagi dong, gitu ya harusnya ya. Dan cantrik tadi kan menjadi priayi, akhirnya akan mengajarkan kepada para kaum abangan. Supaya kaum abangan itu menjadi cantrik. Naik lagi. Sehingga mulailah kita berharap, kita semua ya, kita harus belajar berperilaku priayi. SME priayi mbengok kawula gitu loh. Jadi kalau kita suka atau tidak suka jangan teriak-teriak gitu loh. Tetap mesem ya. Gampang apa ndak itu? Latihan terus Pak. Latihan terus di persoalan kehidupan. Apa kita bisa mesem? Rata-rata kan kalau kita banyak mengkonsumsi daging itu atau unsur nitrogen, kita kan sulit untuk menjadi priayi karena cenderung unsur daging atau unsur nitrogen itu menjadikan kita kan menjadi mudah reaksional dan emosional. Panas gitu ya. Kita memang butuh nitrogen karena nitrogen itu menjadikan kita ingin maju, semangat ya, ada semangat ya. Kita suka lawan jenis juga nitrogen, kita ingin punya keturunan juga nitrogen, kita ingin memiliki sesuatu yang baru dan yang lebih maju itu nitrogen. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan nitrogen, akhirnya kan kita menjadi reaksional dan emosional. Oke, kalau memilih pemimpin jangan yang kebanyakan makan daging. Oh iya. Terlalu sesuatu yang terlalu, jadi nggak boleh terlalu ya Pak yang seimbang ya. Orang Jawa mengatakan kan sak madya gitu loh. Sak madya. Seharusnya kita itu sak kepenake, tapi bukan sak kepenake dhewe gitu loh. Oke. Beda loh itu ya. Iya, bahasan kita kemarin itu. Sak kepenake dhewe gitu. Kita harus sak kepenake. Sak kepenake itu berarti apa Pak? Ya kepenak saya, kepenak Bu Sada, kepenak pendengar, kepenak semuanya.
Tapi jangan kita sak kepenake dhewe. Nah, Pak, di dalam strata ini ndoro, priyayi, wong dagang, wong cilik gitu ya. Ini apakah strata ini juga berlaku hanya berlaku di kota, di desa juga, apa gimana, Pak? Ya. Kalau strata tadi mengarah pada catur warna ini kan ya tetap berlaku di desa maupun di kota. Cuman akhir-akhir ini kan kita prihatin ya, karena masyarakat banyak yang termakan oleh konsep kapitalisme. Sehingga orang akan merasa istilahnya dihormati bila mana dia orang kaya. Ya, makanya berlomba-lomba untuk memperkaya diri ya, Pak. Ini kan pengaruh kapitalisme. Oh iya ya. Sehingga saya sangat prihatin. Saya yang mencoba mempelajari ajaran-ajaran leluhur Nusantara, khususnya ajaran Jawa, saya sangat prihatin ketika orang mulai berpikir orang terhormat atau tidak, terpandang atau tidak itu karena kalau dilihat dari sisi materi, dari sisi kekayaan, atau dilihat dari sisi gelar istilahnya gelar akademis atau bangsa ada deret-deret tuh gelar akademisnya sampean dipasang semua tuh maunya apa gitu ya? Atau gelar kebangsawanan gitu loh. Oh iya betul. Padahal kalau kita lihat dalam ajaran leluhur kita dulu, ini gelar kebangsawanan dulu ndak ada. Nggak dipasang malah ya? Dipasang juga ya? Ya dari mana sih? Nggak dipasang lah, itu kan mungkin dari zaman apa dari perilaku gitu loh. Sehingga pada masa Majapahit, Singasari itu adanya ya cuman Raden. Raden itu dari kata rah dan adi, darah yang baik. Darah yang baik akan indikatornya apa darah yang baik adalah perilaku yang baik. Baru bisa dipanggil Raden. Rah itu darah, adi itu baik. Yang luhur gitu loh. Sehingga orang akan dipanggil Raden ketika dari perilakunya, indikator perilakunya. Perilakunya itu bagaimana sih Pak sebenarnya indikasinya Pak? Ya indikatornya orang yang priayi itu yaitu tadi ketika dia menghadapi masalah dia tidak reaksional, tidak emosional ketika menghadapi masalah. Karena saya yakin semua kita akan menghadapi masalah di setiap harinya. Terus umpamanya dalam perilakunya sehari-hari dengan masyarakat ini pun juga berperilaku yang meriayani. Meriayani di sini dengan kelembutan, budi pekerti dan bukan dibuat-buat. Karena priayi ini bukan sekedar ditutur kata atau lip service. Kalau lip service seringkali mohon maaf penipu tuh lip service-nya bagus kok. Iya betul. Sehingga ada istilah orang itu mengatakan gambir Blitar. Oh, gambir Blitar. Ya, terus ada ya istilah lagi mana gelembuk Solo. Oh iya, saya tahu saya itu. Saya gambir Blitar nggak tahu itu. Gambir itu kan getar tuh loh. Jadi omongannya bagus. Tapi getar gitu loh belakangan gitu loh. Ini kan baru tahu ini. Begitu juga dengan gelembuk Solo. Gelembuk Solo kan lebih merayu kan? Iya, merayu, halus ya. Halus. Jadi ketika kita bicara indikator perilaku yang halus itu bukan sekedar lip service. Kalau bicara lip service yang dibuat-buat ya, bukan sesuatu yang tulus, penipu lebih hebat. Dan kita juga masih tertipu Kak? Kadang-kadang. Iya. Tapi kan itu tadi, ini kan perilaku negatif dari oknum-oknum. Karena sebagai contoh gelembuk Solo, kan tidak semua orang Solo itu bisa gelembuk ya, seperti saya. Dan begitu juga dengan orang-orang Blitar, kan tidak semuanya berperilaku gambir Blitar tadi gitu. Lucu juga ya, istilah itu unik juga ya Pak. Itu istilah-istilah ini yang berkembang di masyarakat gitu loh. Saya jadi ingat gelembuk Solo itu. Oke. Baik. Jadi untuk ini perilaku ya Pak. Ya. Jadi tidak didasarkan oleh kasta ini sebenarnya ya. Ya mudah-mudahan dengan kita siaran di Dhamma TV ini memberikan pencerahan pada kita semua. Ayo kita kembali ke ajaran luhur. Jadi kalau kita melihat seseorang bukan karena dia kaya raya secara materi, bukan karena gelar bangsawan yang begitu tinggi atau karena gelar akademis yang berderet-deret, tapi lihatlah perilakunya dan yang tulus bukan mengada-ada gitu loh, bukan mangro gitu loh. Karena mangro itu apa Pak? Mangro itu kalau bahasa agama munafik gitu loh. Oh mangro. Baru tahu saya Pak. Ya. Jadi sebenarnya semua dari kita bisa menghayati untuk akhirnya menjadi sebuah perilaku yang kita jiwai, benar ya Pak? Priayi itu ya Pak ya. Saya masih belajar Pak. Belajar mesam-mesem kayak Pak Sutrimo ini. Iya. Pak, apakah apa saja
dampak stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat? Ya, dampaknya itu sangat apa ya, sebenarnya memang ketika bicara kasta kan tidak vulgar ya, sangat samar ya di budaya Jawa. Tetapi di dalam perilaku masyarakat itu sebenarnya sangat apa ya, sebenarnya berdampak sebenarnya bagi kita yang mencoba masih apa namanya, mencoba menerapkan budaya Jawa yang murni gitu loh. Tapi ketika diserang tadi, saya katakan diserang oleh konsep kapitalisme, ini kan kita menjadi carut marut ini, sehingga seharusnya ini kalau yang saya cermati dan saya alami sendiri, apa ya, saya sangat bersyukur ya, selama ini sebagai contoh umpamanya ketika saya ke berbagai daerah ini, orang kan tidak tahu saya ini kaya atau miskin. Nah, sebagai contoh tadi pagi saya ke Desa Srigonco, itu saya diminta oleh Pak Kadesnya itu memberikan pembinaan yang persiapan mau suruhan gitu. Orang Srigonco kan nggak tahu saya ini kaya atau miskin, ya. Dan orang masyarakat Srigonco pun juga tidak tahu saya ini punya gelar bangsawan atau tidak. Dia juga tidak tahu apakah saya punya gelar akademis yang berhasil atau tidak. Tetapi saya bersyukur dengan apa ya, mudah-mudahan ya, kok saya cenderung saya tidak ingin memuji diri sendiri lah, tetapi yang saya rasakan saya dihormati di sana gitu loh. Ya, jadi dari perilaku ya, tata krama ya kita kan memang diajarkan tata krama Pak, kalau di dalam ajaran di orang tua, di keluarga kita tetap misalnya menghormati yang lebih tua, kepada yang muda juga. Dan itu terpancar dalam sinar raut muka kita, sehingga sering kali kadang-kadang kita itu kan ketika ketemu seseorang yang mohon maaf baru ketemu, itu kan kadang-kadang nampak tuh istilahnya sinar raut wajahnya itu kok terasa teduh ya, terasa nyaman diajak ngobrol gitu, rendah hati dan tidak mangro atau tidak munafik karena kehalusannya tadi dibuat-buat, kan kadang-kadang kita mengalami seperti itu. Sehingga kalau kita nanti sebentar lagi ini kan tahun politik ini, saya sangat berharap masyarakat itu mengembalikan ini ajaran leluhur ini ke sanubarinya, sehingga ketika kita memilih seseorang ini bukan karena dia berduit atau tidak dengan money politiknya, tapi kita lihat bagaimana raut wajahnya, perilakunya, walaupun kita baru ketemu, nampak kok itu harus dimulai dari diri sendiri Pak, sehingga kita satu frekuensi sama yang kita pilih lah. Laki ini jadi seneng ada duit ya tetap baik. Ya, jadi ajaran itu harus dimulai dari diri kita sendiri gitu ya, untuk bisa memilih pemimpin yang akhirnya cocok gitu kan. Dan kita semua memang baru belajar, sehingga yang saya ceritakan tadi waktu saya di Srigonco tadi kan, saya melihat itu bukan malah saya seharusnya ya, dan mudah-mudahan saya mohon doa restunya para pemirsa, saya mampu mengendalikan diri. Karena kalau saya tidak mampu mengendalikan diri, saya tidak mampu menjaga image nama yang terbentuk saat ini, kan suatu saat saya juga akan menjadi jatuh. Ini yang harus kita perhatikan juga gitu. Ya, dan kalau kita jatuh, anak keturunan kita bisa terkena gitu loh. Itu yang para koruptor kok nggak mikir ya Pak, anak cucunya tuh gimana, kasihan kan. Dan gimana ya? Karena itu tadi termakan konsep kapitalisme tadi, sehingga seolah-olah dengan dia kaya raya, dia bisa membeli kehormatan. Termasuk anak turunnya gitu loh, sehingga konsep dari Pak Jokowi untuk mengembalikan harta yang dikorupsi ke negara ya, dalam bahasa lain tuh memiskinkan kembali koruptor tadi yang awalnya dia nggak punya ya kembali nggak punya. Ini sebenarnya juga konsep bagus juga ini sebenarnya. Sehingga akhirnya kita menjadi sadar gitu loh, karena selama ini memang kita termakan konsep kapitalisme yang bukan ajaran asli kita, ajaran asli kita. Ajaran asli kita kan cenderung sesuatu sak madyo yang nilai-nilai sosialnya bagus, humanismenya bagus ya. Kita tidak membeda-bedakan strata sosial, kita membangun kesejahteraan. Kita ini kan ngewong kewong gitu. Jadi yang jelas itu kita tidak mampu membeli kehormatan hanya dengan harta benda. Kita tidak mampu, mohon maaf ngomongnya, seolah-olah nilai kebaikan itu bisa dibeli dengan harta. Karena mohon maaf, saya seringkali mendengar beberapa tokoh agamis yang mengatakan melakukan ini nanti dosanya bersih gitu lah. Ini kan malah cenderung orang mengajak, kita mengajak masyarakat itu kan bertransaksional.
dengan Tuhan. Iya. Pertanyaannya apakah Tuhan itu setara dengan kita yang bisa kita ajak transaksional? Kita walaupun dosa kita banyak, kalau melakukan ini dosa kita bersih gitu. Nah, akhirnya kan mendorong kita kan melakukan kecurangan-kecurangan, bisnis curang, kita korupsi. Setelah itu kita bisa kita akhirnya apa? Kita dengan harta yang kita dapatkan dengan curang, dengan korupsi tadi, kita bisa dihapus kok dengan melakukan ini. Ya. Padahal kalau dari karma palanya nggak akan ya bisa. tetap Ini kan hukum harus alam. menuai hukum alam dan pikirkan untuk anak keturunan kita nanti gimana ya karma palanya. Baik Pak Sutrimo, tinggal 2,5 menit ini mungkin bisa diberikan satu kesimpulan di dalam pembicaraan kita ini Pak. Monggo Pak. Saya sangat berharap kita semua yang selama ini sudah keluar dari habitat kita. Habitat kita ini kan ibaratnya hewan, ibarat saya gambarkan hewan ya. Habitat kita ini kan kerbau, banteng ya, orang Jawa bilang banteng, ketaton gitu ya. Ya, yang selama ini kita sudah mencoba berbaur dengan onta, berbaur dengan beruang, berbaur dengan bison, tapi kita ingat kita adalah kerbau ataupun banteng. Kita bukan onta, kita bukan beruang, kita bukan bison. Ayolah kita kembali ke habitat kita. Apa filosofinya kerbau? Ya, kerbau ini kan sebenarnya binatang yang kuat, tapi kalau tidak diserang dia tidak mau menyerang, sehingga orang Jawa mengatakan banteng ketaton. Tidak ada ceritanya banteng atau kerbau itu menyerang orang kalau tidak diganggu terlebih dahulu. Oh, diganggu, makanya tuh ya kalau yang di itu Spanyol itu ya. Diganggu dhisik ya. Itu kan bison. Ganggulah kami. Dan sudah kita selama ini sudah diperbudak. Tapi tetap mau nyerang. Kita adem ayem karena kita merasa nyaman diperbudak soalnya. Oke, Pak Sutrimo, terima kasih banyak ya. Kira-kira begitu ya kesimpulannya. Kita harus kembali ke habitat kita. Ya, ya, dan itu harus belajar dulu ya, Pak. Dan untuk menjadi priai. Ya. Bangsawan. Ya, apa tadi bangsawan? Tadi singkatan dari? Orang yang memikirkan bangsanya, yang memahami bangsanya, itulah bangsawan. Kita semua harus menuju SME Priayi Mbengok Kawula. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutrimo. Sama-sama. Saya agak kesulitan ini untuk membahasakan lagi yang bahasa Jawa ini tadi. Baik, kembali ke jati diri bangsa, kembali ke hakikat kita sebagai manusia yang sesungguhnya sebagai makhluk sosial yang memanusiakan manusia ada dalam ajaran Jawa dan juga tunduk kepada hukum alam yang mutlak seperti hukum tabur tuai. Dengan begitu kita secara cerdas akan menanam sesuatu yang baik, menanam kesejahteraan bagi banyak orang, supaya juga kita akan menuai hal yang baik juga dari banyak orang. Tentunya dibutuhkan perenungan untuk memahami hal ini, tapi saya yakin bahwa kita semua ada waktu untuk merenungkan hal ini. Saya Satna Dewi dan kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Tentunya kita akan ketemu lagi di Sinau Jawa. Sampai jumpa, Rahayu. Rahayu.